Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang keluarga dan pelayanan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pembicaraan tentang keluarga dan pelayanan ini cukup luas, jadi kita akan melakukan perbincangan ini dalam 2 sesi, dalam 2 tahap. Pada kali yang pertama ini Pak Paul, pada waktu saya atau banyak orang itu yang orang Kristen gitu Pak Paul ya, sebelum menikah itu sudah terlibat di dalam banyak pelayanan di gereja, ikut paduan suara, ngajar sekolah minggu, ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, nggak ada masalah apa-apa. Masalahnya hanya ya badan lelah atau apa gitu. Tapi setelah menikah, Pak Paul, sebenarnya kan ada keinginan untuk ya seluruh keluarga ini ikut berpartisipasi lah di dalam pelayanan. Tapi faktanya itu tidak semudah itu gitu Pak Paul. Seringkali banyak hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelayanan ini. Jadi yang saya pikirkan ini kan suatu niat baik gitu. Tetapi kok lalu timbul hambatan-hambatan ini, sebenarnya pengertian keluarga yang melayani itu seperti apa, Pak? Apa yang Pak Gunawan katakan itu seringkali juga dialami ya oleh banyak orang, Pak Gunawan. Yaitu ada niat ya dari sebagian anak-anak Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan dan juga melibatkan anggota keluarganya dalam pelayanan. Namun kok tidak selalu mulus ya jalannya. Kadangkala ada masalah-masalah yang muncul, sehingga akhirnya keinginan tersebut tidak bisa diwujudkan. Nah, ini adalah saya kira topik yang perlu kita bahas dengan seksama. Untuk itu kita harus pertama-tama ya mengerti apa sebetulnya yang dimaksud dengan pelayanan. Kata pelayanan itu sendiri, Pak Gunawan, akhir-akhir ini memang telah menjadi sebuah tren, sebuah kata yang populer, dan rasanya tuh orang Kristen tuh kalau ada panggilan ya, dia itu tuh melayani dan sebagainya, dia merasakan senang dan memang itu adalah satu hal yang positif. Tapi saya kira kita mesti juga memiliki persepsi atau konsep yang tepat ya tentang pelayanan itu sendiri. Sebetulnya kalau kita melihat konteks di Alkitab, Pak Gunawan, seorang pelayan yang kita kenal sekarang ini sebetulnya nih di zaman Alkitab bukanlah pelayan yang digunakan atau suatu konsep yang digunakan pada zaman dulu itu, Pak Gunawan. Karena pada masa-masa Alkitab ditulis, apalagi di Perjanjian Lama, konsep pelayan sebetulnya adalah identik dengan budak ya, hamba. Jadi benar-benar konsep yang Tuhan gunakan di Alkitab sebetulnya adalah konsep menjadi seorang hamba. Ya, jadi kita ini memperhamba diri kepada Tuhan. Nah, itulah sebetulnya konsep yang mendasari kata pelayanan atau pelayan. Maka waktu Tuhan dalam perjamuan malam duduk kemudian berinisiatif mengambil kain membasuh kaki para murid, itu adalah sebuah sebuah demonstrasi sikap yang menghamba, bahwa dia merendahkan diri serendah itu, mencuci kaki para murid-muridnya sendiri. Nah, konsep seperti inilah yang seharusnya nih melatar belakangi pemahaman kita tentang pelayanan itu sendiri. Nah, saya khawatirnya ini Pak Gunawan, saya takutnya banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari sebetulnya pelayanan adalah perhambaan. Lebih luas dan lebih dalam dari sekadar melakukan aktivitas tertentu. Jadi konsep memperhambakan diri kepada Kristus itu seharusnya menjadi dasar pelayanan kita sekarang ini. Jadi kalau selama ini orang-orang merasa bahwa sudah terlibat dalam pelayanan itu belum tentu sebenarnya melayani, Pak ya, kalau dengan konsep itu. Betul. Jadi kita harus membedakan antara kita melakukan aktivitas yang dikaitkan dengan pelayanan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Saya kira itu dua hal yang tidak sama. Dengan kata lain, akan ada orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas yang dipanggil pelayanan, namun sesungguhnya tidak melayani Tuhan. Bisa jadi yang sedang dia lakukan adalah menyalurkan hobinya, atau menyalurkan interestnya, ya, minatnya, kemampuannya, menyalurkan karunia-nya atau talentanya. Dia senang menyanyi, jadi dia nyanyi-nyanyi seperti itu. Saya masih mengingat percakapan saya dengan seorang teman saya yang pada masa remaja bersama-sama dengan saya bernyanyi di sebuah paduan suara. Nah, bertahun-tahun kemudian saya bertemu dengan dia dan dia sudah meninggalkan Tuhan saat itu. Dia berkata begini kepada saya tidak tahu saya orang Kristen atau bukan, saya tidak tahu saya percaya pada Yesus Kristus atau tidak. Jadi saya tanya, mengapakah kamu ikut paduan suara dan sebagainya? Dia berkata, saya senang bernyanyi. Saya senang bernyanyi dan dia menikmati, ya, kumpul-kumpul dengan teman. Jadi ya itulah yang dia lakukan, dan saya kira cukup banyak orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan namun tidak mengerti, ya, sebetulnya apa sih yang dilakukannya itu, yang namanya pelayanan apa sih. Nah, saya kira kita mesti kembali kepada definisi yang tepat ini dulu, sebelum kita nanti membawa, ya, konsep ini ke dalam keluarga. Dan apa tuh artinya keluarga yang melayani? Iya, yang saya tahu seorang hamba itu katanya kehilangan haknya sebenarnya, Pak Pol. Betul sekali. Jadi dia tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Dan tentu itu tidak ada orang yang senang jadi hamba sebenarnya, Pak Pol. Betul sekali, betul sekali. Jadi yang saya khawatirkan ini, Pak Gunawan, sebetulnya pemahaman pelayanan sebagaimana kita mengerti sekarang memang sebuah konsep yang trendy, yang populer, namun lebih mencerminkan aktivitas semata, ya. Aktivitas yang menyenangkan. Ya, rame-rame pergi mission trip namanya, ya. Rame-rame ikut dengan paduan suara bernyanyi ke kota-kota lain. Itu sesuatu yang seru, ya. Tapi sebetulnya kalau saja lirik-lirik Kristennya dikeluarkan dari puji-pujian itu, sebetulnya sih yang memang tersisa dan menjadi substansi terbesar dari kegiatan itu adalah seru, rame-rame pergi bernyanyi. Dan apakah bedanya itu dengan misalkan suatu band yang mengunjungi kota-kota, ya, dalam turnya bernyanyi? Ya, sebetulnya ya ada mirip-miripnya, ya. Jadi penting kita kembali kepada definisi pelayanan dan latar belakang pelayanan sebagaimana kita dapatkan di Alkitab sebetulnya adalah perhambaan. Benar-benar seorang pelayan adalah seorang hamba. Hamba adalah seorang budak yang tadi Pak Gunawan sudah tekankan. Budak tidak mempunyai hak atas dirinya atas dirinya lagi. Dia adalah benar-benar seseorang yang mengikuti instruksi tuannya tanpa ragu, tanpa mempertanyakan, ya. Jadi semua yang diminta itulah yang harus dilakukannya. Kalau kita memahami konsep ini kan semestinya perasaan tersinggung karena diperlakukan dengan kurang sesuai lah dengan posisinya gitu, mestinya kan tidak terjadi jadinya, Pak, ya. Betul sekali. Jadi sesungguhnya kalau kita benar-benar hidup dengan konsep ini, benar-benar kita memperhambakan diri pada Kristus, memang seharusnya, ya, akan ada banyak konflik yang terselesaikan. Dalam pengertian tidak jadi muncul. Kenapa? Sebab kita dengan rendah hati berkata, apa yang saya kerjakan adalah hal yang harus saya kerjakan karena saya hanyalah seorang hamba. Saya masih ingat di suatu kesempatan saya mendengarkan ceramah dari seorang pendeta namanya Philip Teng. Dia dulu bermukim di Hong Kong. Nah, dalam tanya jawab saya menanyakan pertanyaan ini, apakah pendeta Philip Teng pernah mengalami kekecewaan dalam pelayanan? Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat indah. Beliau berkata, saya tidak pernah kecewa. Sebab bagaimanakah saya bisa kecewa? Sebab bukankah yang saya lakukan semuanya adalah anugerah dan saya hanyalah seorang hamba. Jadi kalau saya bisa terlibat, ya, dalam pelayanan itu adalah anugerah. Nah, apakah ada tempat untuk kecewa? Nah, jadi ini saya kira konsep yang sangat-sangat tepat sekali. Nggak berarti kita nggak pernah bisa jengkel melihat misalkan
keengganan orang ya untuk terlibat, untuk berkorban. Sebagai manusia kadang-kadang kita pun jengkel melihat hal-hal seperti itu. Namun benar-benar menolong kita menempatkan masalah pelayanan ini dalam perspektif yang benar ya. Ini semuanya anugerah, kita dipanggil adalah sebagai hamba. Ya tidak adalah tempat untuk tersinggung, kok saya dilangkahi, kok saya nggak dihargai. Nah orang yang udah ngomong seperti begitu tuh sebetulnya yang menunjukkan ketidaktahuannya tentang pelayanan. Nah, kalaupun kita sudah punya konsep yang benar, Pak Paul, tentang pelayanan ini, kemudian kita berkeluarga, ini dampaknya seperti apa, Pak? Nah, artinya adalah begini, Pak Gunawan. Artinya penekanan utamanya bukanlah pada melibatkan keluarga dalam aktivitas tertentu. Itu tuh sesuatu yang nantinya akan muncul dengan alamiah. Asalkan yang pertama ini harus ada dulu, yakni apa? Seluruh anggota keluarga, istri, suami, anak-anak, memahami konsep melayani. Bahwa ini bukannya penyaluran hobi, penyaluran interest, atau mengaktualisasikan diri, atau mewujudkan talenta. Bukan, benar-benar pelayanan adalah sebuah perhambaan. Nah, jadi penekanan utama bukan pada kegiatan-kegiatan. Kadang-kadang orang tua terjebak pada konsep ini. Harus ikut KOR, harus ikut ini, kamu harus ini. Nah, waktu dia melihat anak-anaknya ikut, dia berbangga hati, dia bersuka cita. Anak saya sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi apakah anak itu mengerti ya sebetulnya apa sih yang dilakukannya? Inilah yang harus ditekankan. Jadi penekanannya bukanlah keluarga yang melayani, Pak Gunawan. Penekanannya adalah keluarga Kristen. Ini harus menjadi penekanan utama. Keluarga Kristen dulu. Artinya keluarga yang benar-benar hidup di bawah pimpinan atau kuasa atau kedaulatan atau perintah Kristus. Benar-benar keluarga yang menundukkan diri pada Kristus. Di mana Kristus itu menjadi pusat kehidupan. Nah ini nih yang terlebih penting. Ya daripada mengharuskan anak terlibat ini itu. Ya itu nomor 2. Memaksa istri atau suami harus ikut ini itu juga nomor 2. Yang nomor 1 adalah apakah seseorang sudah menjadi seorang Kristen sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yakni menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupannya. Dan kalau memang itu sudah terjadi kan secara otomatis itu akan mempengaruhi relasi dengan sesama anggota keluarga, Pak ya? Tepat sekali. Jadi di dalam keluarga itu sendiri masing-masing anggota akan berelasi ya dengan satu sama lain menggunakan standar Kristus ya. Satu sama lain sudah mengerti bahwa mereka dipanggil untuk mengasihi. Mereka dipanggil untuk saling tolong. Mereka dipanggil untuk saling tanggung ya, beban masing-masing. Nah, kalau atmosfer seperti itu tuh sudah ada dalam keluarga kita, puji Tuhan. Ini nih fondasinya nih. Ini dasarnya nih ya. Jadi Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita tunduk 100% pada Kristus karena kita adalah hambanya. Dan cara kita berelasi dengan anggota keluarga yang lain juga sebagaimana Kristus kehendaki ya. Mengasihi, menolong dan sebagainya. Nah, dan yang berikutnya barulah. Nah, masing-masing anggota keluarga hidup dengan Tuhan dan merespons dengan tepat terhadap pimpinan Tuhan padanya. Jadi kalau yang dasar itu sudah ada ya, menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidupnya, berelasi secara Kristiani dengan sesama, barulah nanti si anak atau si suami atau si istri akan dapat merespons ya secara tepat kepada pimpinan Tuhan. Dia akan mendengar bisikan Tuhan. Ikutlah, terlibatlah, lakukanlah. Nah, itu lakukannya tuh menjadi buah dari ikatan yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus dulu. Tapi itu kan tidak secara otomatis keluarga itu terwujud seperti itu, Pak Boleh. Karena latar belakang yang dibawa juga berbeda-beda. Tingkat kematangan imannya juga berbeda-beda. Nah ini bagaimana mengaplikasikannya secara nyata gitu, Pak Boleh? Oke. Yang mengerti, yang lebih dewasa, yang sudah mencicipi anugerah Tuhan, seharusnya menjadi contoh. Ya, dia menjadi teladan dalam keluarga itu. Dia mencontohkan kehidupan rohani yang benar-benar akrab dengan Kristus. Dia berjalan dengan Kristus. Dia bersaat teduh, dia berdoa, tutur katanya, perbuatannya, benar-benar mencerminkan kepribadian Kristus yang penuh dengan kasih. Nah, di dalam rumah,
jika ada seorang anggota keluarga yang seperti itu, dia akan akhirnya menebarkan aroma rohani di rumahnya. Dia akan mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya. Nah, lama-kelamaan dia bisa juga meminta, ya, mengajak, yuk baca Alkitab sama-sama, yuk kita mengerti tentang firman Tuhan. Atau dalam percakapan dia mulai menjelaskan sebetulnya apa tuh yang Tuhan sedang katakan, sedang lakukan, yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidupnya. Nah, akhirnya dia menjadi penyalur kehendak dan berkat Tuhan dalam keluarga itu. Nah, sehingga perlahan-lahan anggota keluarga yang lain bisa mulai, ya, mengikuti jejaknya, memperhambakan diri pada Kristus. Nah, sudah tentu seyogianya yang memulai itu sebetulnya suami. Seharusnya. Karena suami adalah kepala keluarga. Setelah suami mulai, istri nanti baru ikut. Nanti setelah istri ikut, anak-anak nantinya ikut pula. Jadi memang seharusnya lah si suami yang menjadi wakil Kristus dalam keluarga, imam dalam keluarga, yang memberi contoh pertama itu. Ya, nah biasanya itu justru kalau si suami itu tadi yang Bapak harapkan itu malah sering terlibat pada aktivitas di luar dan dilabeli dengan pelayanan, ini malah keluarganya jadi bermasalah, Pak Bang. Sekali lagi ini memang bersumber dari konsep yang keliru, Pak Gunawan. Dan kita harus akui, ya, saya juga sebagai hamba Tuhan harus menyadari ini. Kami ini hamba Tuhan kadang-kadang memang terlalu terpaku pada kegiatan dan kehadiran. Pokoknya selama anggota keluarga terlibat dalam kegiatan, selama gereja, ya, jemaat-jemaat terlibat dalam kegiatan, nah kami ini hamba Tuhan rasanya udah senang luar biasa. Atau selama mereka hadir, kami sudah senang luar biasa. Nah, itu memang pertanda baik. Terlibat dalam kegiatan, kehadiran, itu semuanya pertanda baik. Tapi jangan sampai kita itu tuh akhirnya mengidentikan kehadiran serta kegiatan dengan kerohanian, ya, dengan sikap hati yang memperhambakan diri kepada Kristus. Ini yang terus-menerus haruslah menjadi target kita sebetulnya nih sebagai hamba Tuhan, mengajarkan jemaat memperhamba diri kepada Kristus. Nah, kalau ini tidak tercapai, namun kita keburu senangnya melihat jemaat terlibat kegiatan dan hadir. Nah, sayang saya kira akhirnya yang seharusnya kita ajarkan tidak kita ajarkan. Iya, saya jadi ingat ada beberapa orang tua yang pernah membagikan pergumulannya, ya, yang mengatakan kalau anak-anaknya semasa kecil sampai remaja aktif di gereja, selalu hadir di gereja. Tetapi begitu masuk perguruan tinggi ke kota lain, langsung berubah gitu rasanya tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Jadi ukurannya hanya di kehadiran ataupun kegiatan itu tadi. Betul sekali, yang akhirnya ini Bu Esther, kegiatan serta kehadiran itu tuh menciptakan kerutinan, ya. Kerutinan yang kalau berubah, ya, kondisi hidupnya, kerutinan itu langsung akan tanggal, akan copot. Makanya begitu mereka pindah keluar rumah, ya, pindah ke kota lain atau apa, tiba-tiba kerutinannya berubah, berubah semuanya. Ini pun saya lihat dulu, ada anak-anak yang saya dengar di Indonesianya rajin, pelayanan, terlibat dalam komisi ini, komisi itu. Terus datang studi, ya, waktu itu saya masih di Amerika, dan saya menyaksikan, wah ilah, disuruh ke gereja aja susah setengah mati. Dan saya jadi berpikir-pikir, ini anak-anak katanya nih rajin pelayanan ini dan itu di Indonesia. Kok di sini pada ke gereja aja nggak mau? Ini dia. Yang hilang adalah kerutinan itu tuh. Kenapa? Sebab memang yang ada dalam hidup mereka dari dulu itu sebetulnya bukanlah kerohanian, tapi kerutinan. Itu saja. Maka suatu kerutinan itu diubah, ya udah dah kerohaniannya seolah runtuh. Padahalnya bukannya dia jadi jauh dari Tuhan sekarang, bukan. Dari dulu pun memang nggak dekat sama Tuhan, tapi tertutupi, terkamuflase oleh kegiatan dan kehadiran. Ya, kalau kita bicara tentang kedekatan, ini kita bicara tentang hubungan, ya Pak Pol. Betul. Jadi di sini adalah kepada siapa kita itu berhubungan, itu kepada Tuhannya atau kepada kegiatannya, itu kan. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi penekanan kita benar-benar, ya, jangan sampai kita terkecoh. Jangan kita benar-benar menyuruh-nyuruh anggota keluarga kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan.
Oh bukan, yang penting adalah apakah istri, anak, suami kita mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Apakah dia sungguh-sungguh takut dalam hatinya kepada Kristus? Hubungan pribadi. Kristus bukanlah konsep, bukanlah nama, tapi seseorang. Tuhan yang pribadi dalam hidupnya. Nah, berikutnya adalah mesti kita tekankan juga pada penyerahan hidup untuk Kristus. Ya benar-benar anak-anak kita itu tuh, atau suami istri kita, memiliki penyerahan yang total kepada Kristus. Memperhambakan diri kepadanya. Nah, relasi seperti inilah yang seharusnya ada di dalam keluarga kita. Saya berikan satu contoh, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Waktu salah satu anak kami masih kecil, dia berbohong. Nah, saya masih ingat sekali saat itu tuh, saya mencoba untuk mengkonfrontasinya. Dia menyangkal. Tidak. Saya bilang, kamu melakukan ini kan ya? Oh enggak. Wah, terus menyangkal. Saat itu saya masih ingat sekali tuh, saya mempunyai dua pilihan tuh. Pilihan pertama, memarahi dia dan memaksanya untuk mengaku kesalahannya. Tapi saya mengambil pilihan yang kedua. Ya tuh, ini. Saya tidak marah, saya tidak memaksakan dia untuk mengakuinya. Saya hanya diam. Kemudian setelah dia berkata tidak, saya berkata, yuk kita berdoa bersama. Nah dia ikut saja, diajak berdoa. Dia lipatkan tangan, dia tutup mata. Tiba-tiba saya berkata, kamu yang berdoa. Untuk sejenak, hening Pak Gunawan, Ibu Esther. Dia tidak bisa berdoa, dia diam. Kemudian saya mendengar dia menangis. Dia menangis sedih sekali di hadapan Tuhan. Dan saya akhirnya berdoa untuk dia. Dan saya juga dalam doa tidak menghakimi dia atau memarahi dia. Saya hanya berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan telah menegur. Dan kami tahu Tuhan juga mengampuni orang yang datang dan bertobat kepadamu. Nah, sudah selesai. Setelah saya amin, saya nggak tanya lagi, saya nggak kutak-kutik lagi masalahnya tadi. Kenapa? Sebab saya tahu dia memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Sehingga waktu dia berhadapan dengan Kristus, dia langsung harus bercermin dan melihat dosanya. Dan dia langsung menangis seperti itu. Nah, saya kira ini nih, bekal yang kita mesti titipkan kepada anggota keluarga kita. Benar-benar memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Nanti di atas inilah, barulah ditambahkan kegiatan dan kehadiran. Di atas ini nih, di atas relasi dan penyerahan yang total kepada Kristus, barulah ditambahkan kegiatan. Ya mungkin orang lebih kurang sabar gitu Pak Paul ya, sehingga seringkali yang terjadi adalah memaksakan kehendaknya itu dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci gitu. Ya. Untuk mengancam, untuk menakut-nakuti gitu. Kalau nggak melakukan ini nanti kehilangan berkat atau Tuhan menimpakan musibah dan sebagainya, itu orang jadi malah bermasalah di keluarga itu Pak. Atau dibalik begini Pak Gunawan, kalau kamu nanti giat dalam pelayanan, nanti berkat Tuhan akan melimpah-limpah pada kamu. Bisa gitu. Jadi akhirnya sejak kecil anak-anak diajar berdagang dengan Tuhan. Investasi makin besar, wah nanti Tuhan akan curahkan untungnya tuh, labanya. Aduh, keliru ya, saya pikir sayang. Bukannya tidak boleh melayani Tuhan dari sejak kecil, bukan. Tapi saya kira yang penting yang harus kita utamakan, yaitu supaya anak-anak, warga kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu, di atas segalanya. Ya, jadi itu memang dengan berkeluarga itu sebenarnya melakukan pelayanan ini menjadi semakin lebih repot gitu Pak Boleh. Betul. Jadi memang untuk bisa sebagai satu keluarga melayani Tuhan, kita harus meletakkan fondasinya dulu. Tanpa fondasi, kacau. Hanya hingar-bingar, rame-rame, seru-seruan. Tapi fondasinya tidak ada. Sayang ya. Bangunlah fondasi itu. Sebab ini konsepnya atau asumsinya. Dari hati yang mencintai Tuhan, akan keluar pengorbanan-pengorbanan untuk Tuhan. Itu sudah pasti. Jadi hati yang mencintai Tuhan itulah yang mesti ada dulu dalam anggota keluarga kita. Iya, Pak Paul, sehubungan dengan itu apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan membacakan dari Matius pasal 22. Mula-mula saya akan bacakan dulu ini nih kritikan Tuhan Yesus ya.
kepada orang Farisi yang memang sedang mencobai Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki, tentang kebangkitan. Tuhan Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, saya kira ini nih masalah kita nih. Seringkali kita tidak mengerti ya kitab suci maupun kuasa Allah ataupun kehendak Allah. Nah, apa yang saya ingin katakan, saya akan kutip dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini fondasinya Pak Gunawan. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, mencintai sesama. Kalau fondasi itu sudah ada, akan banyak hal-hal yang akan terjadi dalam keluarga kita. Namun perspektifnya sudah benar. Ya, Pak Paul, ini suatu perbincangan yang menarik dan rasanya masih belum tuntas, Pak Paul. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Namun untuk kali ini, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Esther. Juga kepada para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang keluarga dan pelayanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.